Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran sejarah. Kali ini kita membahas tentang tujuan pembelajaran 10.3, yaitu memahami dasar-dasar penelitian sejarah, yang di dalamnya akan membahas 3 materi dalam 3 pertemuan, yaitu pertemuan pertama tentang langkah-langkah penelitian sejarah, pertemuan kedua tentang jenis dan sumber sejarah, pertemuan ketiga tentang penulisan sejarah. Jadi Ananda, di TP 10.3 pada pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali, kita membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Sekarang silakan Ananda perhatikan tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna yang harus Ananda capai setelah pembelajaran selesai. Apa itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah adalah penelaahan dari sumber-sumber sejarah yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan menyintesiskan bukti-bukti untuk mendukung fakta, memperoleh kesimpulan yang kuat. Agar ilmu sejarah dapat dipercaya kebenarannya, ilmu sejarah harus memiliki kaidah atau disiplin ilmu yang disebut dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penelitian sejarah. Nah, dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, Kunto Wijoyo menjelaskan penelitian sejarah memiliki 5 langkah yang saling berhubungan. Nah, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Itu langkah nomor 1, pemilihan topik. Langkah 2, heuristik. Langkah ketiga ada verifikasi. Langkah 4, interpretasi. Dan yang kelima adalah historiografi. Sebelum kita melakukan sebuah penelitian sejarah, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih topik. Nah, topik ini merujuk kepada bahasan atau pokok kajian yang ingin kita teliti. Sekarang, apa saja sih syarat dari memilih topik ini? Nah, berikut adalah syarat dalam memilih topik. Pertama, topik itu harus memenuhi 5 kaidah 5W1H, yaitu apa aspek yang ingin kita teliti, siapa yang akan kita teliti, kapan, mana tempatnya, kemudian mengapa itu kita teliti, apakah itu tertarik, apakah itu penting atau tidak, kemudian bagaimana hal itu akan kita lakukan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bermanfaat. Penelitian kita ini apakah nanti ada manfaatnya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan data. Tentu dalam membuat penelitian sejarah kita memerlukan data-data. Nah, bagaimana kita akan melakukan penelitian kalau tidak ada data. Selanjutnya adalah latar belakang dan kemampuan peneliti. Tentu dalam memilih topik kita perlu mempertanyakan diri kita apakah kita mampu untuk melakukan penelitian tersebut. Dan yang kelima adalah minat dan ketertarikan peneliti. Apakah kita tertarik dalam bidang yang akan kita teliti atau tidak, karena nanti akan mempengaruhi kepada hasil dari penelitian kita. Nah, setelah kita mendapatkan topik apa yang akan kita teliti, selanjutnya kita melakukan tahap heuristik, yaitu tahap mencari dan mengumpulkan sumber terkait topik penelitian kita. Nah, sumber-sumber ini ada beberapa jenis pula, diantaranya ada sumber lisan. Sumber lisan itu bisa kita dapatkan dengan cara wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan peristiwa yang kita teliti atau saksi. Kemudian ada sumber tulisan. Sumber tulisan dapat kita dapatkan atau peroleh dari buku-buku, koran, surat kabar, buku harian, dan dokumen-dokumen lainnya. Yang ketiga ada sumber benda. Sumber benda adalah berupa peninggalan atau barang-barang yang terkait dengan hal-hal yang kita teliti tadi. Nah, itu adalah tahap heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan sumber. Langkah ketiga yaitu verifikasi atau kritik sumber. Jadi setelah kita mendapatkan topik dan mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian kita tadi,
Selanjutnya kita melakukan tahap verifikasi atau kritik sumber. Nah, kritik sumber ini kita melihat apakah data yang kita kumpulkan ini asli atau tidak. Kemudian untuk itu perlu dilakukan kritik sumber. Nah, kritik sumber ini dapat dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama yaitu kritik ekstern atau autentisitas, dan yang kedua ada kritik intern atau kredibilitas. Kritik ekstern atau autentisitas digunakan untuk menguji keaslian suatu sumber. Penulisan sejarah harus melakukan kritik sumber. Sebuah sumber memiliki 3 kemungkinan, yaitu sepenuhnya asli, sebagiannya asli, atau keseluruhannya tidak asli. Nah, karena itulah perlu dilakukan uji autentisitas atau keaslian dari sumber tersebut. Kritik autentisitas itu dapat dilakukan dengan meneliti pembuat dokumen, lembaga, atau badan hukum yang mengeluarkan dokumen tersebut. Selanjutnya pengarang, kebenaran pengarang, dan juga waktu dokumen itu dikerjakan. Yang kedua ada kritik intern atau kredibilitas. Itu dimaksudkan untuk menguji lebih mendalam tentang isi dokumen yang kita gunakan tadi. Uji kredibilitas dapat menentukan sifat dari sumber tersebut, kemudian menyoroti pembuatan sumber, apakah tintanya betul tahun itu, kertasnya emang dikeluarkan sesuai dengan tahun kejadian, kemudian juga membandingkan kesaksian berbagai sumber. Nah, itu disebut dengan kritik intern atau uji kredibilitas dari sumber tersebut. Nah, setelah kita melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber yang ada, selanjutnya kita melakukan tahap interpretasi, yaitu penafsiran atau penerjemahan terhadap sumber tersebut. Nah, penafsiran terhadap suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa sejarah. Nah, interpretasi ini dapat dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama tahap analisis, yang kedua tahap sintesis. Tahap analisis disebut juga menguraikan, yaitu data-data yang sudah dipilih dan diseleksi kemudian dianalisis sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk menemukan fakta-fakta baru. Nah, fakta tersebut merupakan pernyataan sejarawan setelah menganalisis sumber-sumber yang ada. Nah, yang kedua adalah tahap sintesis atau menyatukan. Nah, setelah data-data tadi dianalisis, selanjutnya peneliti akan menghubungkan fakta-fakta antara sumber satu dengan sumber yang lain untuk membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan untuk memperkuat data. Jadi interpretasi adalah proses penerjemahan sumber-sumber yang kita temukan tadi. Nah, yang terakhir kita masuk kepada tahap historiografi, yaitu proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Penulisan sejarah selalu berkembang dari waktu ke waktu, jadi tidak sama saja dari waktu ke waktu. Nah, perkembangan historiografi tersebut, seperti ini dia, yaitu kalau di Indonesia historiografi yang pertama itu ada historiografi tradisional, yang kedua ada historiografi kolonial, dan yang kemudian ketiga berkembang menjadi historiografi modern. Historiografi tradisional itu merupakan penulisan sejarah yang paling awal di Indonesia. Biasanya itu berkembang pada masa Hindu-Buddha dan pada masa Islam. Kemudian historiografi kolonial. Biasanya historiografi kolonial ini bersifat Belanda sentris. Nah, kenapa disebut Belanda sentris? Karena dia lebih menekankan penulisannya tuh terhadap peran-peran Belanda dan kondisi perkembangan ekonomi dan politik pada masa penjajahan Hindia Belanda. Jadi sedikit sekali dia melihat tentang perkembangan Indonesia sendiri. Kemudian historiografi yang ketiga yaitu historiografi modern. Nah, di historiografi modern ini sudah mulai masuk jiwa-jiwa kebangsaan atau rasa-rasa nasionalisme dalam penulisan sejarah. Sehingga penulisan sejarah di historiografi modern itu banyak bersifat Indonesian sentris atau menekankan kepada aspek Indonesianya, bukan lagi melihat kepada peran-peran Belanda, tapi tetap melihat kepada peran dari bangsa Indonesia sendiri dalam penulisan sejarah. Nah, itulah tahap-tahap penelitian, tahap-tahap atau langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Nah, apa Anda sudah mengerti dengan
materi kita hari ini yaitu langkah-langkah penelitian sejarah. Selanjutnya, Anda dapat mengerjakan asesmen 10.3.1 dan juga dapat mendownload modul mengenai materi hari ini untuk penjelasan yang lebih lengkap melalui link yang sudah disediakan, atau Anda dapat mengklik pada halaman deskripsi video di YouTube.